Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ramana, BP 1924220025 dengan rekan saya Wardatu Aini dengan BP 1924230119. Di sini kami akan menjelaskan mengenai subkelas Alismatidae. Subkelas Alismatidae. Subkelas Alismatidae mempunyai ciri-ciri umum sebagai berikut. Habitusnya berupa herba akuatik atau tumbuhan daerah lembab. Berkas pembuluhnya kurang berkembang dan tidak mengandung lignin. Pembuluh ditemukan pada akar atau tidak ada. Daun umumnya tunggal, berseling atau kadang-kadang berhadapan atau berkarang dengan pertulangan daun sejajar dan daun mempunyai pelepah. Bunganya umumnya besar dan menarik, tapi kadang-kadang kecil dan tidak menarik. Polinasi dibantu oleh serangga, angin atau air. Bunganya aktinomorf atau zigomorf. Letak ovarium umumnya superum. Bunga dalam perbungaan bentuk racemosa atau spika atau dengan tanpa braktea. Perhiasan bunga trimer, polen trinukleat, bitegmik, rasinuselat, dan ovarium 1 sampai beberapa, sehingga ada yang apokar. Subkelas Alismatidae terdiri dari 4 ordo, 16 famili, dan 500 spesies. Ordo-ordo dan famili-famili tersebut adalah yang pertama, ordo Alismatales. Ordo Alismatales terdiri menjadi 3 famili, yaitu famili Alismataceae, famili Buctomataceae, famili Limnocarytaceae. Selanjutnya, ordo Hydrocarytales terdiri dari 1 famili, yaitu famili Hydrocarytaceae. Dan berikutnya yaitu ordo Nagales yang terdiri dari 10 famili, yaitu famili Aponoctonaceae, Scheuchzeriaceae, Juncaginaceae, Potamogetonaceae, Rupiaceae, Najadaceae, Zaniceliaceae, Posidoniaceae, Cimodoceaceae, dan Zosteraceae. Dan yang terakhir yaitu ordo Triuridales terdiri dari 2 famili, yaitu famili Petrosaceaceae dan famili Triuridaceae. Jadi, ordo Alismatales, Hydrocarytales, dan Najadales secara evolusi berkerabat dekat. Sering kali dianggap satu kelompok yang disebut Helobiae, sedangkan ordo Triuridales lebih terisolasi. Selanjutnya, adapun perbedaan karakteristik dari setiap ordo pada subkelas Alismatidae yaitu yang pertama, kita lihat dari Alismatales. Biji tanpa endosperm, tumbuhan air atau semi air, hijau dan tidak mikotropik. Perhiasan bunganya sepal dan petal, dapat dibedakan, dan bunga seringkali mempunyai braktea. Bunganya hipogin dan karpel jelas. Pada ordo Hydrocarytales, bijinya tanpa endosperm, tumbuhan air atau semi air, hijau dan tidak mikotropik. Perhiasan bunga, sepal dan petal dapat dibedakan. Bunga seringkali mempunyai braktea dan bunga epiginus dengan ovarium seed card. Pada ordo Najadales itu bijinya tanpa endosperm, tumbuhan air atau semi air, hijau dan tidak mikotropik. Perhiasan bunga kalau ada berupa tepal, braktea tidak ada atau kecil tidak menarik. Selanjutnya, Triuridales, biji dengan endosperm yang berkembang baik, tumbuhan terestrial dan mikotropik dan tanpa klorofil. Nah, jadi tumbuhan Alismatidae ini juga memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, tumbuhan ini digunakan sebagai tanaman hias, contohnya pada spesies Butomus umbellatus, atau juga dapat pada spesies Alisma atau Achinodorus dan Sagittaria. Selanjutnya, tumbuhan ini
ini juga digunakan sebagai bahan sayuran seperti pada spesies Limnocharis flava atau biasa disebut dengan jengger. Selain itu, tumbuhan ini juga bermanfaat sebagai bahan percobaan pada bidang studi biologi karena beberapa keunggulannya. Contohnya pada spesies Hydrilla, Vallisneria, atau Thalassia. Nah, jadi tumbuhan Alismatidae ini juga memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, tumbuhan ini digunakan sebagai tanaman hias, contohnya pada spesies Butomus umbellatus, atau juga dapat pada spesies Alisma atau Echinodorus dan Sagittaria. Selanjutnya, tumbuhan ini juga digunakan sebagai bahan sayuran seperti pada spesies Limnocharis flava atau biasa disebut dengan jengger. Selain itu, tumbuhan ini juga bermanfaat sebagai bahan percobaan pada bidang studi biologi karena beberapa keunggulannya. Contohnya pada spesies Hydrilla, Vallisneria, atau Thalassia.